Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Roma Hidayat. Kali ini saya akan membuat video untuk mereview jurnal kewirausahaan. Baiklah, di sini saya mengambil contoh jurnal kewirausahaan dengan judul Membangun Usaha Kreatif, Inovatif, dan Bermanfaat melalui Penerapan Kewirausahaan Sosial, yang mana jurnal ini dibuat oleh Rintan Seragih yang berkuliah di Fakultas Ekonomi Universitas Metodis Indonesia. Baik, kita langsung saja masuk kepada pembahasannya. Di sini salah satu manfaat dari kewirausahaan sosial adalah untuk membangun sebuah bisnis sebagai solusi untuk permasalahan sosial ekonomi, pendidikan, lingkungan, dan berbagai permasalahan yang telah menjadi tantangan dunia. Seperti yang diungkapkan Bill Drayton, seorang inovator publik yang mendirikan Ashoka Foundation, menulis bahwa cara yang paling efektif untuk mempromosikan dapat merumuskan solusi inovatif yang berkelanjutan dan dapat ditiru baik nasional maupun global. Berikut adalah peran wirausaha sosial dalam perekonomian satu negara. Menciptakan lapangan kerja, mengurangi pengangguran, meningkatkan pendapatan masyarakat, mengombinasikan faktor-faktor produksi, di antaranya alam, tenaga kerja, modal, dan keahlian. Yang terakhir, meningkatkan produktivitas nasional. Menjadi wirausaha sosial tidaklah mudah. Wirausaha sosial melihat permasalahan sosial sebagai peluang usaha serta memiliki keberanian dan mengambil risiko untuk menyelesaikannya. Hal inilah yang dilakukan oleh Purba Plastik. Simpati Anas Agusta Purba, pria Batakaro, adalah pemilik nama wirausaha tersebut. Usaha yang bergerak di bidang produksi biji plastik ini berdiri pada bulan Februari 2012 dengan mengusung merek Purba Plastik yang berlokasi di Jalan Jamin Ginting, Lau Cimedan. Nah, ini gambarnya. Selanjutnya, bahan baku usaha ini adalah sampah-sampah dari berbagai jenis plastik yang berasal dari lokasi tempat pembangunan akhir. Namun demikian, sampah-sampah plastik yang berasal dari rumah tangga juga ditampung di sini. Sampah-sampah plastik ini diolah menjadi biji plastik dan selanjutnya dikirim ke pabrik pengolahan untuk kemudian diproses lebih lanjut, misalnya menjadi produk plastik yang kita gunakan sehari-hari. Pada usaha ini, penyortiran dilakukan oleh ibu-ibu yang bernomisili di sekitar lokasi produksi. Sebelum bekerja di usaha Purba Plastik, ibu-ibu ini kesehariannya adalah seorang pemulung atau nyeker. Ternyata bisnis yang dijalankan tersebut memberikan peluang kerja bagi masyarakat di lingkungan sekitar yang tentunya membawa dampak positif, serta mampu mengurangi gundukan-gundukan sampah yang berada di tempat pembuangan akhir. Selanjutnya kita masuk kepada penyelesaian masalah sosial melalui inovasi sosial. Penyelesaian masalah sosial membutuhkan analisis yang cermat dan solusi yang rasional, mewakili aspirasi masyarakat, terintegrasi dan holistik sehingga menghasilkan sebuah gagasan atau ide yang lebih komprehensif dalam menyelesaikan permasalahan sosial yang ada. Di antaranya kemiskinan, pendidikan, dan pengangguran. Melalui terbentuknya agen-agen perubahan yang melakukan percobaan terus-menerus dan berkelanjutan diharapkan dapat memberikan solusi terhadap masalah sosial. Seorang wirausaha sosial berperan dalam menyediakan lapangan kerja bagi para pencari kerja. Dengan terserapnya tenaga kerja diharapkan mampu mengurangi tingkat pengangguran serta memberikan pengaruh positif pada peningkatan pendapatan per kapita. Nah, selanjutnya kita masuk kepada keuntungan menjadi wirausahawan sosial. Wirausahawan sosial cenderung beroperasi dengan tujuan menciptakan nilai bagi masyarakat dan juga menghasilkan pendapatan. Kewirausahaan sosial sangat bermanfaat bagi masyarakat miskin, umumnya dengan menyediakan sarana mata pencaharian serta alternatif untuk bekerja berdasarkan misi sosial dan semangat melayani. Berikut adalah beberapa kelebihan menjadi wirausaha menurut MSJ 2013 dalam wawancara Dewanto dan kawan-kawan 2013. Yang pertama itu adalah modal.
Wirausaha sosial akan lebih mudah meningkatkan modal karena modal yang diinvestasikan adalah misi, kepercayaan, dan etika, sehingga dalam pembangunan usaha tidak perlu membutuhkan modal yang besar. Terlebih, di setiap negara pasti terdapat insentif besar melalui kerjasama program pemerintah. Yang kedua, pemasaran. Pemasaran dan promosi untuk organisasi ini juga sangat mudah, karena untuk menghasilkan solusi dari permasalahan yang sedang ditangani, perusahaan bisa lebih mudah menarik orang-orang dengan menggunakan media sosial. Sumber daya manusia lebih murah dalam menentukan sumber daya manusia atau SDM. Perusahaan sosial lebih mudah untuk menggalang dukungan dari individu yang memiliki misi dan visi yang sama dan kesediaan menerima gaji yang lebih rendah dibandingkan dengan perusahaan komersil lainnya. Nah, ini salah satu kelebihannya juga ya. Terus yang terakhir, yang keempat, berfokus pada penyelesaian masalah. Perusahaan sosial memberikan pelayanan yang disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan individu atau masalah, sehingga penyelesaian yang ditawarkan juga akan langsung pada titik permasalahannya. Yang kelima, efektivitas biaya. Efektivitas biaya adalah keuntungan lain dari sebuah perusahaan sosial. Solusi yang ditawarkan oleh organisasi ini baik dalam bentuk produk atau jasa yang masuk akal dibandingkan dengan layanan yang disediakan oleh organisasi nirlaba. Wirausahawan sosial bertindak sebagai agen perubahan bagi masyarakat, menangkap peluang yang hilang dan memperbaiki sistem, menciptakan pendekatan baru dan menciptakan solusi untuk mengubah masyarakat menjadi lebih baik. Nah, di sini ada beberapa keuntungan kewirausahaan sosial dalam Wawan Dewanto dan kawan-kawan. Di sini juga banyak keuntungannya ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 keuntungan. Nah, ini bisa kita baca saja, dan untuk materi jurnalnya nanti juga bisa kami bagikan ya kepada teman-teman dan kepada ibu. Kita langsung saja masuk kepada kesimpulan. Kewirausahaan sosial adalah tindakan berinovasi dalam mengenali masalah sosial dalam menggunakan prinsip kewirausahaan. Modal dasar yang dibutuhkan untuk menjadi wirausahawan sosial adalah lebih kepada komitmen untuk membuat perusahaan sosial berdasarkan tujuan mulia. Pengusaha sosial harus memiliki strategi berdasarkan kekuatan sosial untuk menyebarkan pengaruhnya. Penggunaan media sosial akan membantu organisasi maupun individu untuk menyebarkan permasalahan yang dialami masyarakat. Nah, untuk itu, pengusaha sosial berfokus pada pengalaman yang dialami masyarakat, sehingga sangat perlu untuk menjalin komunikasi serta pembangunan empati melalui peristiwa yang dialami oleh masyarakat. Nah, demikian review jurnal yang saya bacakan di sini, dan terima kasih atas kesempatannya, dan saya berharap kepada teman-teman dan terutama kepada ibu dosen untuk memberikan koreksi jika ada yang salah, dan juga kita bisa berdiskusi melalui kolom komen di YouTube ini. Baiklah, mohon maaf atas semua kesalahan, dan juga terima kasih kepada Rintan Saragih karena untuk jurnalnya sangat bagus, dan mungkin beliau tidak bisa mendapatkan izin kan, maksudnya saya untuk membacakan jurnalnya ini gitu loh. Jadi sangat berterima kasih sekali karena sudah terbantu dalam menjalankan atau membuat tugas yang diberikan oleh ibu dosen. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.